Halo semuanya, balik lagi di vlog Sauri CS, channelnya semua tutorial. Nah, kali ini saya ingin ngajak Anda untuk melihat bagaimana cara memasang receiver digital ke TV analog. Teman-teman pasti tahu sekarang TV analog itu ataupun siaran analog itu akan dipindahkan ke digital, teman-teman. Dan itu adalah anjuran pemerintah, dan hasilnya Anda lihat sekarang. Yang lihat di video ini adalah hasil daripada eh, pasang digital ke TV analog. Nah, di sini saya akan memperlihatkan cara masangnya ke TV analog, yaitu receiver digital ya, teman-teman. Jadi stay tune terus di channel ini, jangan sampai ketinggalan. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga komentar ya. Oke teman-teman. Jadi kalau sudah, silahkan kita lanjut ke tutorial cara pasang receiver digital ke TV analog, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya sekarang sudah ada receiver digital, dan saya kemarin membeli online dan brand dari Advance ya, teman-teman, ataupun Advance. Nah, di situ ada cukup lumayan komplit, teman-teman. Jadi fitur-fiturnya sudah ada YouTube, WiFi, dan juga untuk koneksi dari mirroring dari HP ya, teman-teman, atau DLNA. Nah, sekarang kita akan coba pasang langsung ke televisi yang masih analog ataupun belum digital. Mungkin teman-teman yang televisi sekarang itu sudah memakai digital semua ya, teman-teman, dan yang belum memakai digital boleh memakai receiver ini, dan saya rekomendasikan ini cukup bagus banget, teman-teman, hasilnya. Oke, kita lanjut ke videonya. Jadi kita akan membuka di dalam box ini ada apa aja. Oke teman-teman, di sini ada satu buah remote, dan ini untuk memindahkan channel nanti ya. Dan ada lagi colokan 3 warna, ada warna merah, warna putih, dan warna kuning. Dan ini nanti untuk mengkonektor dari receiver ini ke televisi ya, teman-teman. Dan di sini ada USB, tapi ini untuk sinyal ataupun antena, nanti untuk WiFi-nya. Dan ada 2 buah baterai ini untuk mengaktifkan remote-nya nanti. Dan terakhir ini ada satu buah receiver digital. Dan ini akan menentukan nanti TV analog ke TV digital ya. Dan ada konektor ke listrik supaya nanti untuk mengaktifkan receiver ini. Dan ada 3 buah tombol di depan, tombol power dan juga tombol untuk memindahkan channel nanti di TV digital kalau sudah dipasang ya, teman-teman. Oke, di depan ada untuk antena daripada USB tadi ataupun antena WiFi. Dan di belakang ada beberapa port ataupun untuk menyambungkan dari receiver ke televisi. Dan ini adalah port untuk dari antena ya. Jadi antena lama, teman-teman, jangan dibuang. Jadi antena lama itu disambungkan ke receiver ini, dan dari receiver ini kita sambungkan lagi ke televisi memakai 3 colokan yang berwarna tadi. Oke, kita langsung pasang aja. Jadi pertama-tama kita harus memasang colokan yang 3 warna ataupun warna merah ke pot warna merah, dan yang warna kuning ke pot yang warna kuning juga, dan yang warna putih ke pot warna putih juga. Jadi harus sesuai ya, teman-teman, supaya tidak salah.
Oke, setelah terpasang semua, jadi sekarang kita tinggal nyambungkan ke televisinya aja. Jadi cukup lumayan gampang, teman-teman. Dan teman-teman harus ingat ini adalah untuk TV analog. Jadi TV-TV sekarang itu sudah digital. Jadi yang mungkin untuk digital itu nggak harus memakai receiver digital ini ya tentunya, karena sudah ada bawaan dari televisinya. Dan sekarang kita pasang batu baterai ke remote, jadi supaya nanti untuk mengaktifkan si receiver digital ini. Setelah terpasang semua, jadi kita langsung ke televisinya aja. Teman-teman bisa lihat di televisi biasanya di belakang ada beberapa pot ya, seperti yang warna merah, putih, dan warna kuning. Nah, itu kita sambungkan dari receiver ke colokan yang sesuai warna tadi. Oke, kita akan pasang. Karena di sini TV saya nyantol di dinding, jadi agak rumit pemasangannya, teman-teman. Jadi awas jangan salah. Jadi warna kuning ke warna kuning, warna putih ke warna putih, dan warna merah ke warna merah ya, teman-teman. Sekarang sudah tersambung dari receiver digital ke televisi, dan sekarang kita tinggal aktifkan receiver digitalnya, atau kita akan mengaktifkannya dengan mengkonektor ke listrik dari TV digital ini. Ini receivernya, teman-teman. Jadi kita akan colokkan ke listrik. Dan teman-teman harus ingat, antena yang lama kita sambungkan ke receiver ya, teman-teman. Jadi antena yang lama sambungan ke receiver untuk mendapatkan sinyal. Karena sinyal receiver ini kalau tidak memakai antena itu nggak bisa ya, tetap harus pakai antena. Jadi kita harus menyambungkan dari antena lama ke receiver ini. Ini colokan antenanya, teman-teman. Jadi ini antena yang biasa kita masukkan ke televisi, jadi kita tinggal masukkan ke receiver ini aja. Oke, di sini sudah nyala, teman-teman. Jadi sekarang tinggal kita nyalakan televisinya, dan teman-teman akan lihat hasilnya. Di receivernya tertera off, berarti itu masih belum aktif ya. Jadi kita harus mengaktifkan pakai remote. Kita pencet on ya di remote, supaya nanti akan muncul siarannya di televisi. Setelah kita sambungkan dari receiver ke listrik, nah ini akan tertera seperti yang digambar, ataupun akan muncul warna off ataupun on, teman-teman. Nah, di sini masih off ya. Jadi kita harus mengaktifkannya dengan cara menekan tanda merah di remote-nya untuk mengaktifkan dengan cara menekan tombol merah. Dan di televisi kita tinggal masuk ke AV ya, teman-teman. Jadi kita harus masuk ke AV untuk melihat video ya. Lalu kita tekan tombol on di remote dan akan muncul seperti ini, teman-teman. Ini adalah hasil daripada receiver digital ini. Dan teman-teman harus ingat, biasanya kalau pertama kita masang, di sini salurannya tidak akan muncul. Jadi kita harus mencarinya dengan cara menekan tombol
manual ataupun otomatis ya. Caranya teman-teman gampang banget. Jadi di remote ada tombol menu. Jadi teman-teman tombol tanda menu di remote dan muncul beberapa fitur di televisinya nanti. Dan di situ ada tertera instalasi. Jadi teman-teman okehin di remote-nya instalasi. Lalu nanti setelah tombolnya instalasi diokehin, nih tombol oke-nya teman-teman. Dan nanti akan muncul beberapa, di situ ada tulisan pencarian otomatis dan pencarian manual. Jadi teman-teman tinggal pilih pencarian otomatis dengan cara menekan oke juga, dan untuk men-scroll ke bawah ataupun ke atas memakai tombol yang ada tanda panah ke bawah dan tanda panah ke atas. Jadi tetap kita di sini akan mencari sinyal ataupun saluran ya teman-teman. Jadi kita harus menekan pencarian otomatis. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman tinggal mengokehin atau menggesernya ke tanda iya. Jadi teman-teman okehin ke iya, lalu tekan tombol di remote yang tulisannya oke. Dan ini adalah pencarian otomatis daripada receiver digital ini. Jadi teman-teman tinggal nunggu saja sampai instalasi ini mencapai 100%, dan biasanya di bawah akan muncul beberapa saluran. Di situ akan ada nama-nama saluran yang sudah terinstall daripada receiver ini. Jadi teman-teman tinggal nunggu sampai 100% ya, yang tertera di atas. Jadi ini akan mencari otomatis dia ya. Teman-teman bisa nunggu sambil ngopi, sambil apa ya, kan bisa aja. Nah, ini sudah 100%. Teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman langsung tekan tombol exit di remote digitalnya. Kalau teman-teman tombol oke lagi, nanti akan mencari lagi. Jadi kita beralih ke exit di remote digital dan ikuti terus panduan yang ada di televisinya. Oke, kita pencet ataupun tekan tombol exit ya. Dan ini akan balik ke menu utama atau menu pertama yang kita install tadi. Lalu tekan tombol exit lagi dan akan muncul saluran yang sudah terinstall dari receiver digital ini. Cukup lumayan gampang kan teman-teman? Jadi teman-teman bisa nonton saluran-saluran televisi secara jernih, dan ini gratis teman-teman. Jadi teman-teman cukup membeli receiver doang dan lalu kita bisa nonton secara jernih televisi ya. Mungkin sampai sini aja tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di-share jika ini bermanfaat menurut kalian. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.